Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aswaja TV, kita berjumpa kembali dalam talkshow peradaban yang dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang konsep pendidikan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa dan kaum muslimin dimanapun berada, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang cukup kompeten menekuni bidang pendidikan, terutama pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama, di lingkungan Nahdliyin, yaitu Bapak Imam Bukhari MPD. Beliau adalah Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Pak, selamat datang Pak. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, diberkati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada kesempatan ini kita awali pertanyaan kita untuk memahami lebih detail, memahami lebih dalam tentang pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk itu mohon penjelasan dari Pak Imam selaku orang yang kompeten di dalam pendidikan NU atau yang selama ini menggawangi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Bagaimana sesungguhnya konsep pendidikan Islam dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak? Baik, pendidikan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan proses memanusiakan manusia. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran disampaikan di sana, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma raddadnahu asfala safilin. Sungguh manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sangat bagus. Kemudian Allah akan membalikkan dalam kondisi yang rendah serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari binatang. Nah, untuk menyelamatkan agar manusia tidak menjadi rendah serendah-rendahnya inilah maka pendidikan itu harus hadir. Pendidikanlah yang akan merubah manusia itu menjadi manusia, bukan manusia yang akhlaknya, perilakunya seperti binatang. Dalam konteks ini sekali lagi, pendidikan itu dimaknai sebagai proses untuk memanusiakan manusia, yang di dalam kemanusiaan itu mengandung banyak dimensi. Ada dimensi spiritual, ada dimensi jasmani, rohani, akal, dan sebagainya. Yang kedua, bahwa pendidikan dalam konteks aswaja juga dimaknai merupakan proses untuk mewariskan kepada generasi muda, untuk mewariskan budaya yang selama ini sudah berlaku di sejak zaman dulu, terutama zaman Rasulullah SAW, itu diwariskan secara terus menerus kepada generasi muda untuk berlangsung ila yaumil qiyamah. Untuk mewarisi budaya-budaya itu tentu instrumen yang paling utama adalah pendidikan. Dalam konteks ini lagi-lagi pendidikan merupakan proses untuk mewariskan budaya, mewariskan ajaran, mewariskan faham dari yang difahami, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Quran, hadis, sampai kepada akhir zaman. Pendidikan juga merupakan proses untuk mengembangkan semua potensi yang ada di dalam manusia. Kita tahu bahwa di dalam manusia itu ada akal, ada hati, ada jasmani, ada nafsu. Semua keempat potensi ini tentu harus dikembangkan. Tidak boleh nafsu merajai atau menguasai kemanusiaan, tapi nafsu harus dikendalikan oleh akal dan hati, yang akal hati ini harus disetir, harus mengikuti, didrive oleh syariat. Nah, melalui proses pendidikan, akal akan dipertajam agar menjadi cerdas untuk memahami ajaran-ajaran syariat, hati
untuk dipertajam agar peka terhadap perasaan, peka terhadap kebenaran, peka terhadap kemungkaran yang ada di lingkungannya, kemudian nafsu bisa dikendalikan oleh akal dan oleh hati tadi itu. Jadi dalam konteks ini hadis menyatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging yang apabila itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Apa itu? Yaitu hati. Hati akan bisa menjadikan baik semua perilaku manusia kalau dituntun dengan pendidikan. Sekali lagi konteks dalam hal ini pendidikan dalam perspektif Aswaja merupakan alat, instrumen untuk memperbaiki hati, memperbaiki akal, mengendalikan perasaan, mengendalikan nafsu agar sesuai dengan syariat Islam. Pendidikan juga merupakan alat untuk menyiapkan generasi muda agar bisa menghadapi tantangan. Karena itulah Sayyidina Ali pernah menyatakan, didiklah anak-anakmu karena anak-anakmu akan hidup di zamannya yang tidak sesuai dengan zaman yang kamu alami. Nah, dalam konteks ini berarti pendidikan itu harus mampu menyiapkan peserta didik kita, anak-anak muda kita untuk bisa menghadapi tantangan zaman. Tantangan dulu sangat berbeda dengan sekarang. Saya kira itu memaknai pendidikan dalam konteks Aswaja. Pak Imam, kita tahu bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia hari ini luar biasa. Dari masa ke masa telah berganti kebijakan dan terakhir kita menerima kebijakan tentang perubahan kurikulum 2013. Nah, dalam posisi ini, di tengah-tengah banyaknya paradigma pendidikan, terutama yang akan diusung di dalam kurikulum 2013 ini. Nah, dalam konteks ini bagaimana pendidikan di Indonesia itu berkembang, kemudian kita tinjau dari perspektif Aswaja gitu Pak. Bagaimana Pak itu? Perkembangan pendidikan di Indonesia saya kira bisa dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi teoritis, dari sisi konsep dan sisi praktis. Secara konseptual kurikulum kita, pendidikan kita cukup bagus, cukup dapat disiapkan untuk menghadapi tantangan zaman. Hanya saja ketika dilihat dari praktisnya, prakteknya, masih banyak sekali yang perlu dikembangkan, banyak sekali yang perlu diperbaiki. Kita tahu bahwa di dalam praktek pendidikan kita betapa masih terjadinya kondisi yang saling tidak mendukung antara pendidikan formal, non formal, kemudian pendidikan informal. Apa yang diajarkan di sekolah, di madrasah, di bangku sekolah, ternyata begitu ke lingkungan di mana pendidikan informal terjadi, itu saling mementahkan. Yang diajarkan kebaikan yang ada di sekolah, begitu sampai ke rumah, ke lingkungan pergaulannya, ternyata berlawanan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Nah, pendidikan Aswaja seperti itu? Konsep pendidikan tentu tidak boleh seperti itu. Antara sekolah dengan orang tua, dengan lingkungan, itu mesti harus sebagai segitiga yang saling kerjasama untuk mensukseskan pendidikan bersama-sama. Tidak bisa, karena pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama. Kita tahu bahwa di dalam hadis misalnya, kullukum ra'in mas'ulun ar-ra'iyah. Semua dari kita adalah pemimpin yang akan ditanya, harus mempertanggungjawabkan yang dipimpinnya. Sebagai orang tua, sebagai pemimpin anak-anaknya, guru memimpin murid-muridnya, para orang yang ada di masyarakat sekitar juga menjadi pemimpin bagi masyarakat sekitarnya. Semuanya mesti harus bekerja sama untuk mensukseskan makna pendidikan tadi. Saya kira itu. Baik, dalam posisi ini tentu saja di tengah perubahan kurikulum 2013 ini, konsep pendidikan Aswaja tentunya seperti yang dijelaskan oleh Pak Imam Bukhari tadi, Ketua Jurusan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, bahwa konsep pendidikan Aswaja ingin mengambil bagian di dalam perubahan kurikulum 2013.
dengan mengenengahkan, memberikan konsep-konsep, memberikan nilai-nilai yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu saja ini sangat penting bagi generasi muda kita ke depan, bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang terutama umat Islam atau Islam Indonesia yang lahir dengan karakteristik yang berbeda, dengan budayanya, dengan wisdom lokalnya, dengan kearifan lokalnya, ya kan, sehingga agama dan negara mampu berkolaborasi dengan baik. Dan di sini peran dunia pendidikan, terutama pendidikan yang digawangi oleh Nahdlatul Ulama, digawangi oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama menjadi sangat penting. Nah, dalam konteks ini menurut Pak Imam, bagaimana sih urgensi pendidikan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah di dunia pendidikan, khususnya di Stainu Jakarta ini yang menjadi ya salah satu corong dakwah melalui pendidikan oleh Nahdlatul Ulama. Aswaja sangat perlu untuk dikembangkan di dunia pendidikan. Kenapa? Sebenarnya saya ungkapkan di awal tadi bahwa proses pendidikan adalah proses mewariskan budaya, dan itu dilakukan dengan pendidikan. Kalau di dunia pendidikan itu dijauhkan dari ajaran-ajaran aswaja, pertanyaannya, siapa lagi yang akan mempertahankan aswaja? Karena itulah dunia pendidikan dalam konteks ini tentu bertanggung jawab untuk mengembangkan, mewariskan kepada peserta didiknya ajaran-ajaran aswaja. Nah, Stainu Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Jakarta dalam konteks ini tentu berupaya untuk bagaimana aswaja itu tidak sekedar berjalan alamiah, amaliyah yang alamiah itu, tapi berupaya untuk bagaimana mengkaji secara mendasar, secara ilmiah, bagaimana amalan-amalan aswaja yang berkembang di masyarakat itu punya dasar yang kokoh, punya landasan yang kokoh secara syar'i, yang itu bisa dipastikan bahwa ajaran-ajaran tersebut ada sanad, ada mata rantai yang terus-menerus sampai kepada Rasulullah. Dan ini perlu diajarkan di bangku-bangku sekolah untuk agar para peserta didik kita, mahasiswa kita, anak-anak muda kita itu tahu tentang apa yang diamalkan selama ini itu mempunyai dasar, bahwa itu mempunyai dasar yang kuat, sehingga dia semakin yakin untuk mengamalkan. Apalagi dalam konteks sekarang, dalam konteks bahwa serangan terhadap aswaja dengan paham transnasionalnya ini, tentu kita sebagai anak muda tidak bisa hanya kalau diserang dari pihak luar tentang paham kita tidak bisa hanya ngeles saja, tapi harus sesekali tempo harus melakukan sesuatu. Dalam melakukan sesuatu itu ada dua aspek, yaitu amaliyah yang diperkuat dengan kajian secara akademisnya, dan itu dikaji di Stainu Jakarta. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, jelas sekali bahwa pendidikan aswaja ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dan kita tahu seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, Stainu Jakarta akan berkomitmen mengusung konsep-konsep pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah untuk mahasiswanya dan untuk masyarakat secara umum tentunya. Nah, pada konteks ini Pak Imam, bagaimana Stainu Jakarta mengembangkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai aswaja di dalam dunia pendidikan gitu, untuk Stainu Jakartanya terutama ini? Ya, selama ini Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama sudah melakukan banyak hal untuk mengembangkan aswaja, baik secara amali maupun secara ilmi, kajian akademik. Secara amali di Stainu Jakarta kita sudah bekerja sama dengan Al-Hikmah Kampus. Dengan Al-Hikmah Kampus ini kegiatannya sangat padat sekali, ada istighosa, ada manakib, kemudian mawalid. Semua itu dilakukan secara rutin setiap bulan sekali, yaitu setiap minggu pertama setiap bulan. Dan kemudian di tempat lain secara bergilir, di tempat-tempat dosen-dosen kita, itu juga dilakukan dengan cara mengundang para dosen kita, kemudian mahasiswa kita. Itu semua dilakukan
tidak sekedar bagaimana melestarikan amalan-amalan Nahdlatul Ulama, tapi juga bagaimana itu dijadikan sarana juga untuk berkomunikasi antara sesama, baik antara dosen, antar mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Secara ilmiah, Setainu memasukkan sebuah mata kuliah yang namanya Arum Manis. Arum Manis itu singkatan dari aurat, rawatib, mawalid, manakib, dan istighosah. Ini dikaji di bangku kuliah. Bagaimana amalan-amalan ini, dasarnya bagaimana, dari mana, kemudian proses sejarahnya bagaimana, itu semua dikaji secara ilmiah, dicari sumber dasarnya yang autentik, yang dicari juga sanadnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Nah, dengan dua pendekatan ini diharapkan mahasiswa kita dan masyarakat kita akan tahu tentang amalan-amalan yang selama ini sudah berlaku di masyarakat. Di samping itu kita punya program, yaitu yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Ketika mahasiswa kita KKN juga ada misi di sana untuk menyebarkan bagaimana ajaran Arum Manis itu bisa sampai kepada masyarakat, tidak sekedar amalnya tapi juga dasar-dasarnya. Kita mendidik, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bagaimana amal-amal itu muncul dari zaman Nabi sampai sekarang dalam bentuk amal yang sudah berlaku di masyarakat itu. Kira-kira itu. Jadi ada dua pendekatan akademis dan pendekatan amali sekaligus ditemukan di Setainu ini. Luar biasa Setainu Jakarta ini. Setainu tidak hanya ingin mahasiswanya pintar dalam berpikir, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang cukup tinggi, memiliki kebijaksanaan di dalam hati, Pak Imam ya. Tidak hanya sekedar pandai di dalam berbicara, tapi mampu beramal di dalam masyarakat. Buktinya tadi Setainu mengajarkan tidak sekedar ilmu, tetapi mengajarkan amalia-amalia yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mahasiswa Setainu dibiasakan dengan berzikir, berwiritan, membaca manakib, membaca maulid, yang itu rutin ya Pak Imam, dalam sepekan, sebulan sekali di minggu awal. Saya kira itu nilai poin bagi pemirsa yang ingin memiliki anak atau memiliki generasi di masyarakatnya yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi di masyarakat. Baik, kiranya sudah banyak kita dengarkan tentang konsep pendidikan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta bagaimana sekolah tinggi agama Islam sebagai garda terdepan yang mengusung nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak hanya pada tataran praktek akademik tapi juga amaliah dalam kehidupan sosial masyarakat. Tibalah di penghujung acara, bagaimana harapan Pak Imam Bukhari, beliau adalah selaku kepala atau ketua jurusan pendidikan agama Islam, terkait menjaga nilai-nilai aswaja di dalam pendidikan sekolah tinggi agama Islam. Bagaimana harapan ke depan generasi muda NU yang hari ini digodok atau dikawat candrah dimukakan di sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama ini ke depan mampu terus menjadikan aswaja sebagai karakternya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang luar biasa tantangannya ini, apalagi di tengah ideologi transnasional yang selalu menggerogoti nilai-nilai kebangsaan, menggerogoti nilai-nilai budaya, menggerogoti nilai-nilai Islam Indonesia yang penuh kedamaian, penuh keharmonisan. Harapan saya kepada para generasi muda sekarang, hendaknya belajar. Belajar tidak harus di bangku perkuliahan, tidak harus di bangku sekolah, tapi dimanapun bisa dipakai untuk sarana pembelajaran, baik formal, non formal, informal. Khususnya kepada mahasiswa Setainu, kami dari Setainu tidak bangga dengan mahasiswa Setainu yang hanya bagus dalam nilai akademisnya, tapi mahasiswa Setainu harus juga punya keterampilan bagaimana memimpin masyarakat, bagaimana bisa hidup diterima oleh masyarakat,
bagaimana masyarakat itu bisa menerima perilaku mahasiswa Setainu. Oleh karena itu, Setainu punya jargon, yaitu unggul, tangguh, dan populis. Unggul artinya mahasiswa Setainu harus punya keunggulan, harus bisa hidup di masyarakat, harus bisa berperan di semua bidang kehidupan ini. Kemudian tangguh artinya harus punya jiwa perjuangan yang kuat, punya kepemimpinan yang kuat. Dan populis artinya segala perilaku mahasiswa Setainu mesti harus bisa diterima oleh masyarakat, dan itu kata kuncinya adalah harus menyatu dengan budaya yang ada. Karena itulah harapan kami sekali lagi kepada Setainu, kepada mahasiswa Setainu khususnya, agar ketiga jargon tadi itu betul-betul dikembangkan, betul-betul dijiwai untuk bisa diaplikasikan di masyarakat. Saya kira itu kesimpulan dari apa yang kita dialogkan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua apapun kita lakukan, karena manusia hanya berusaha, la haula, tidak ada daya untuk menghindar diri dari maksiat, wala quwwata, dan tidak kekuatan untuk melakukan ketaatan apapun illa billah, hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita lakukan semoga bermanfaat, dan kita minta kepada Allah semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para Nahdliyin dimanapun berada, para pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada, telah kita simak bersama-sama penjelasan yang cukup gamblang dari ketua program studi agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Jakarta terkait konsep pendidikan berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil intisari dari pengetahuan yang diberikan oleh narasumber kita, bagaimana menerapkan pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam benak generasi muda kita, karakter generasi muda kita adalah karakter generasi muda yang toleran, mampu menghargai perbedaan, mampu mengayomi segala perbedaan, dimanapun dia berada, memberikan manfaat kepada sesamanya, membuat sesamanya senang, membuat sesamanya termotivasi untuk berbuat lebih maju lagi untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, untuk masyarakat Indonesia yang lebih bermartabat. Kami akhiri talkshow ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.